Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pejuang GRED, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis dimanapun berada. Besar harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini bertepatan tanggal 2 Agustus. Perjuangan saya begitu sangat luar biasa teman-teman, karena jujur sampai saat ini saya masih mengonsumsi obat dari psikiater teman-teman. Nah, obatnya dikirim dari Bali ke kota tempat saya tinggal, yaitu Labuan Bajo. Setiap bulannya selalu obatnya dikirim dari dokter psikiaternya ke Labuan Bajo, itu dalam jangka waktu 3 hari. Nah, tapi kali ini tiba-tiba obatnya udah dikirim dari Bali tanggal 31. Tanggal 2 aku tunggu kurirnya datang, nggak diantar-antar obatnya. Akhirnya aku tak putusin ke kantor JNE untuk ngecek resi obatnya, dan ternyata di sana karyawan JNE-nya bilang bahwa obatnya masih on proses. Di situ saya sempat berdebat dengan karyawan JNE-nya teman-teman, karena saya pikir dan saya bilang ke dia bahwa setiap harinya setiap bulannya nggak pernah telat kayak gini. Nah, petugas JNE-nya hanya bilang ke saya, ini mungkin karena PPKM ya Bu. Akhirnya ya saya terima alasan itu, terus saya mau gimana lagi. Akhirnya jujur saya pulang, dalam perjalanan pulang saya udah lemas, panik, cemas, gelisah, pokoknya sembilan sensasi teman-teman, karena saya pikir gimana saya untuk hari ini, malam ini, sementara besoknya saya harus bertugas di ruang COVID. Sedangkan obat yang saya pegang waktu itu hanya sisa 1/4 saja. Akhirnya saya tidak hilang akal teman-teman, saya putuskan untuk WA teman dokter saya. Lalu saya konsul ke beliau, Dok, bisa nggak tolong saya ini obatnya dari Bali nggak datang. Tiba-tiba dokternya bilang, kamu datang aja ke UGD, ambil resep, kamu tebus ke apotek yang ada di Labuan Bajo. Oke, saya ikutin apa yang diomong sama dokter, terus saya pergi tebus obatnya. Dengan keadaan panik, cemas, gelisah, saya pergi seluruh apotek yang ada di Labuan Bajo, nggak ada sama sekali obatnya teman-teman. Saya sudah menangis. Saya berpikir dalam hati saya, Tuhan, kalau obatnya tidak saya dapat, berarti saya sudah sembuh. Terus aku ngebatin kayak begitu sepanjang perjalanan. Akhirnya saya kembali lagi nelpon teman dokter saya, Dok, obatnya nggak dapat. Gini aja deh, kamu ke rumah sakit besar, kamu ke rumah sakit Komodo. Nah, di sana nanti saya yakin ada stoknya. Saya bingung, saya harus gimana untuk ke sana. Akhirnya dokternya telepon temannya yang sedang berpiket di UGD, dan alhamdulillah teman-teman, dokternya fine. Dia bilang, Dok, obatnya ada di sini, persediaannya, suruh aja teman kita yang nakes itu untuk datang, daftarkan dirinya di loket dan menebus obatnya. Akhirnya teman dokter saya telepon saya lagi untuk saya ke rumah sakit umum. Hanya sesampainya di rumah sakit, lalu saya daftar ke loket pendaftaran dengan penuh tremor teman-teman, gemetaran, udah panik, gelisah, ngos-ngosan, sampai dokternya tanya tensi saya berapa, nadi saya berapa, saturasi saya berapa. Alhasil tambah panik lagi teman-teman. Tapi saya selalu kuatkan diri saya, karena waktu itu
Anak saya menemani saya, dia menguatkan saya. Dia bilang, mama harus kuat, mama pasti bisa. Mama sudah lewati ini bertahun-tahun kan. Di situ saya kuat, teman-teman. Anak saya memegang tangan saya untuk saya pergi tebus obatnya ke apotek. Anak saya yang umur 10 tahun ini selalu menguatkan saya, mama pasti bisa, mama kuat, saya yakin. Akhirnya saya dapat obatnya, teman-teman. Dan saya jujur, saya ambil hikmah dari saya punya sakit, bahwa ketika kita bersabar, ada orang-orang baik menolong kita dengan caranya masing-masing. Tuhan sudah menolong saya dengan campur tangannya, dengan caranya. Dia mungkin belum memberi saya sembuh yang total, paling tidak dia selalu menunjukkan kepada saya jalan keluarnya ketika saya tidak punya obat. Karena saya tahu bahwa obat ini adalah perantara dari Tuhan. Maka bersyukurlah teman-teman semuanya. Kita ambil hikmah dari sakit yang kita derita saat ini. Bersyukur ketika kita dikelilingi oleh teman-teman yang baik, oleh orang-orang yang baik, yang bisa membantu kita dengan caranya masing-masing. Saya bersyukur, dan berterima kasih sama Allah. Karena saya nggak tahu lagi gimana rasanya saya, gimana paniknya saya ketika obat yang harus saya minum tidak saya dapat, teman-teman. Tapi alhamdulillah yang sangat luar biasa. Terima kasih orang baik, terima kasih Dokter Mil sudah membantu saya. Biarkanlah Allah yang membalas kebaikanmu. Teman-teman, bersyukurlah ketika kita memiliki orang-orang hebat dan orang-orang baik di sekeliling kita. Kita kuat dan sehat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf ya, saya menangis saking sedihnya perjuangan hari itu, teman-teman. Kita harus tunjukkan kepada teman-teman ataupun orang-orang baik, kepada orang-orang yang telah menolong kita, bahwa kita bisa, bahwa kita kuat dan kita mampu. Bye-bye.